yang diadakan di Utrecht di gereja Belanda. Pada hari ini kita seperti biasa akan menggunakan liturgi model A. Jadi, tetapi liturgi juga sudah ada di layar, boleh disaksikan, tapi juga boleh menggunakan liturgi yang ada di tangan masing-masing. Sebagai pengkhotbah hari ini adalah saudara kita Michael Pakelawa, dan sebagai pengiring musik Ibu Ria Cohen, dan sebagai audiling Ibu Budi Hari dari Den Haag. Marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas kehadirannya, di mana dengan cara online seperti ini juga kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan selama mengadakan ibadah dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Kita akan memulai kebaktian kita, dan sebagai lagu pembuka kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dengan 2, berhimpun semua. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Salam berjumpa. Shalom juga buat Bapak Ibu di rumah, saudara-saudara di rumah yang mendengarkan ibadah online ini. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita di hari ini, dan kita mulai ibadah minggu kita di hari ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Merespon tema ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 438 ayat 1 dan ayat yang kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tuhan
bersama-sama mengangkat hati kita di hadapan Tuhan, dan bersama-sama kita akan mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami berkumpul Tuhan, kami dapat kesempatan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Meskipun melalui ibadah online, tapi kami percaya Tuhan setiap umat-Mu hari ini bersekutu untuk bersama-sama memuliakan Engkau, nama-Mu yang agung, yang kudus, dan yang berkuasa itu. Dan di saat ini Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia yang berdosa. Kami mohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan, yang kami lakukan melanggar kehendak-Mu, melanggar perintah-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang penuh kasih, yang mau mengasihi kami kapan saja, dan mau mengampuni kami dan menerima kami selalu dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, selaku umat-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat terus berusaha untuk menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Dan saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-8. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan kita pakai sebagai petunjuk dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia, khususnya dalam menghadapi krisis global ini, yang terambil dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-9. Demikianlah petunjuk hidup baru. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Dalam
yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Bilangan 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, tetapi mendahulunya kita akan bersatu di dalam doa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini kami dapat bersekutu melalui ibadah online ini. Dan kami akan bersama-sama dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu Tuhan. Nah, kali itu Tuhan, kami mohon curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap hati kami yang ada di sini, di gereja ini, maupun di luar sana, di rumah-rumah jemaat-Mu yang mendengarkan ibadah ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang jatuh hari ini yang ditaburkan menjadi kekuatan bagi kami, khususnya dalam menghadapi masa-masa krisis di saat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, curahkanlah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu bukanlah kata-kata dari manusia, tapi dari hikmat Allah sajalah, dan juga dari tuntunan Roh Kudus sajalah. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada siang hari ini diambil dari Janjian Lama, Bilangan 14 ayat pertama sampai dengan yang 14, yang berbunyi demikian. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Maka sujudlah Musa dan Harun di hadapan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negara itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemudian Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Yesus Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memikul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar dan lebih baik daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal ini kedengaran kepadamu, kepada orang Mesir, padahal engkau telah menutup bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini
yang telah mendengar bahwa Engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu Allah berdiri di atas mereka, dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada siang hari dan di dalam tiang api pada waktu malam. Demikianlah firman pada siang hari ini. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Merespon pembacaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 188 ayat 1 dan 2. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ya. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang di Rotterdam, jemaat Protestan Perki Rotterdam. Shalom. Saya juga menyapa jemaat Protestan Perki Buitenvelder. Shalom. Saya juga menyapa jemaat Protestan Perki Den Haag. Shalom. Dan juga terakhir jemaat Protestan Perki Utrecht. Shalom. Ya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, COVID-19 membuat banyak orang di dunia, termasuk kita semua, merasa takut dan khawatir. Dari segi kesehatan, menurut ABC atau ABC News, sudah ada 2 juta lebih, bahkan tadi saya baru lihat ada 2,7 juta orang di dunia yang positif terinfeksi virus corona. Yang meninggal sudah mencapai 142.000 jiwa dan mungkin akan bertambah karena ini datanya saya dapat minggu lalu. Dan ada ratusan ribu pasien di seluruh dunia yang masih terbaring di rumah sakit Bapak Ibu karena terinfeksi virus yang mematikan ini. Dari segi ekonomi, corona membuat ekonomi dunia menjadi tidak stabil. Banyak yang mengalami kesulitan finansial. Banyak yang harus kehilangan pekerjaan Bapak Ibu. Bahkan diperkirakan oleh ILO
bahwa akan ada 25 juta orang di seluruh dunia yang akan kehilangan pekerjaan. Dan hal ini membuat banyak orang hidup dalam tekanan, dalam depresi, dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Dari segi psikologi Bapak Ibu, banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak. Karena hidup dipenuhi dengan kekhawatiran, hidup dipenuhi dengan ketakutan akibat COVID-19. Bapak Ibu, dari segi kerohanian spiritual, rumah-rumah ibadah di seluruh dunia ditutup untuk sementara. Orang tidak bisa berkumpul beribadah karena COVID-19. Dari segi sosial Bapak Ibu, banyak orang yang tidak bisa bertemu dengan keluarganya, dengan oma-opanya, dengan bapak ibunya, karena dilarang berkumpul. Banyak yang tinggal sendiri dan mengalami kesepian. Banyak yang harus kehilangan anggota keluarga karena virus ini dan bahkan tidak bisa pulang. Saudara kita Tante Diana juga yang mengalami kedukaan, tidak juga bisa, tapi bukan karena COVID, tapi ini adalah krisis yang terjadi. Bapak Ibu, pendeknya COVID-19 menjadi sebuah krisis global yang menyerang semua sisi kehidupan manusia. Dan ini membuat hidup kita, banyak orang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, dan itu hal yang wajar sebagai seorang manusia, Bapak Ibu. Namun hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah Alkitab yang menurut saya konteksnya bisa menjadi sebuah bahan pelajaran dan refleksi bagi kita semua sebagai umat yang mengaku percaya dalam menghadapi krisis global COVID-19. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bangsa Israel yang kita baca tadi di Bilangan 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-14 juga pernah berada dalam sebuah kondisi krisis saat mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk bangsa kesayangannya. Tanah yang berlimpah dengan berkat, yaitu susu dan madu. Namun Bapak Ibu, sejarah Alkitab dalam Bilangan pasal yang ke-13 dan 14 menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah pergumulan berat yang harus dialami oleh bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jika kita membaca Bilangan pasalnya yang ke-13, di situ diceritakan bahwa Allah memerintah Musa untuk memilih pemimpin bangsa Israel, 12 pengintai. Kalau kita baca, kalau dulu cerita sekolah minggu, ada 12 pengintai yang dipilih oleh Musa dari 12 suku bangsa Israel saat itu. Dan 12 pengintai ini ditugaskan oleh Musa yang adalah pemimpin bangsa Israel saat itu untuk mengintai, untuk melihat kondisi tanah Kanaan. Seperti apa tanah Kanaan itu? Apakah orang-orangnya kuat? Apakah tanahnya betul-betul berlimpah susu dan madu? Dan perjalanan 12 pengintai ini diceritakan ditempuh selama 40 hari Bapak Ibu. Dan setelah itu mereka kembali bertemu dengan Musa dan seluruh bangsa Israel, dan mereka memberikan laporan di hadapan Musa dan di seluruh ribuan bangsa Israel yang ada di padang gurun saat itu. Laporan mereka mengatakan bahwa tanah Kanaan merupakan tanah yang subur, ya, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Namun Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal di Kanaan adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang fisiknya tinggi seperti raksasa. Dan juga tanah Kanaan memiliki sistem pertahanan dan perlindungan yang sangat kuat. Bapak Ibu, dari 12 pengintai hanya ada 10 pengintai yang mengatakan di hadapan Musa dan juga di hadapan bangsa Israel bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan orang Kanaan. 10 dari 12 pengintai ini khawatir dan takut bahwa mereka tidak akan masuk dan menduduki tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah untuk mereka. Dan hal ini membuat bangsa Israel menangis dan bersungut-sungut. Mereka mengeluh dan mereka berkata, jika seperti ini kondisi, lebih baik kita tinggal di Mesir saja.
Lebih baik kita jadi budak saja di Mesir daripada kita harus menderita di padang gurun dan akhirnya kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Karena 10 pengintai tadi yang memberikan laporan bahwa mereka khawatir dan mereka takut tidak akan pernah bisa kita masuk karena orang-orangnya besar, raksasa, sedangkan orang Israel kecil-kecil. Namun Bapak Ibu, dari 12 pengintai ada 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang berkata kepada umat Israel dan Musa saat itu di ayat 14, di pasal 14 ayat 8. Mereka berkata, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya." Dan di ayat 9 mereka mengatakan, "Tapi janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada orang-orang Kanaan itu, sebab Tuhan menyertai kita." Namun Bapak Ibu, seluruh umat Israel marah dan ingin melempari mereka berdua, Yosua dan Kaleb. Kalau mungkin bahasa sekarang bilang, "Oh, kosong aja lu," gitu. Ya. Mereka mengkhawatirkan, tidak percaya dengan omongan 2 pengintai ini, Yosua dan Kaleb. Namun di ayat 11 Tuhan muncul dan berfirman, "Berapa lama lagi bangsa ini akan menista aku? Padahal sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah mereka. Aku akan memukuli mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Sebagai akibat dari ketidakpercayaan dan keraguan bangsa Israel," Bapak Ibu, "akan janji dan penyertaan Tuhan." Di Bilangan pasal 14 ayat 34 Allah berkata, "Perjalanan menuju tanah Kanaan yang harusnya 40 hari, Allah membuatnya menjadi 40 tahun. Bangsa Israel harus bergumul menderita selama 40 tahun di padang gurun karena keraguan dan ketidakpercayaan mereka akan janji Allah bahwa Allah akan menyertai mereka sampai masuk ke tanah Kanaan." Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, dari pembacaan Alkitab kita hari ini? Bangsa Israel mengalami krisis. Mereka takut kepada orang Kanaan yang secara fisik lebih kuat dari mereka. Mereka takut kepada pertahanan orang Kanaan yang kuat. Mereka takut akan dikalahkan oleh orang Kanaan. Mereka takut tidak akan masuk ke tanah Kanaan dan tidak bisa menikmati tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang penuh dengan berkat. Mereka khawatir dan ketakutan membuat bangsa Israel lupa. Kekhawatiran dan ketakutan membuat bangsa Israel lupa, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, pada kuasa dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, dari ribuan, mungkin ratusan ribu tidak dicatat di Alkitab, tapi banyak orang Israel saat itu yang ada di padang gurun, hanya 2 orang. Ya, hanya 2 orang yang memegang teguh janji Tuhan, yaitu Kaleb dan Yosua. Padahal bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa kesayangan Tuhan. Namun bangsa kesayangan Tuhan masih tetap ragu dan khawatir dan tidak percaya kepada janji dan kuasa Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan telah membebaskan mereka. Tuhan telah menunjukkan begitu banyak mujizat, membawa mereka keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi itu tidak cukup, Bapak Ibu. Tidak cukup membuat bangsa Israel matanya terbuka dan melihat dan menyadari bahwa Tuhan mereka, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang mampu menyertai dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, tidak hanya bangsa Israel ribuan tahun lalu, saat ini kita di seluruh dunia mengalami sebuah krisis global, COVID-19. Jika orang Israel takut kepada orang yang bisa dilihat secara fisik, kita takut menghadapi virus yang tidak terlihat. Virus yang telah memakan ratusan ribu nyawa di seluruh dunia. Virus yang telah menulari jutaan orang di seluruh dunia. Virus yang telah membuat orang kehilangan pekerjaan. Virus yang telah membuat banyak orang terbaring lemah di rumah sakit. Virus yang telah membuat orang tertekan dan depresi dan mungkin susah
susah tidur karena tidak tahu harus bagaimana membayar tagihan-tagihan mereka. Karena mereka kehilangan pekerjaan. Virus yang membuat banyak negara mengalami kesulitan ekonomi. Virus yang membuat banyak orang harus terpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Virus yang membuat banyak orang harus kehilangan orang-orang yang sangat dikasihinya karena harus meninggal. Intinya Bapak Ibu, krisis global COVID-19 membuat dunia, bahkan orang-orang Kristen menjadi takut, menjadi khawatir dan tidak tahu sampai kapan krisis ini akan berhenti atau berakhir. Bapak Ibu, pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan bersama adalah seperti apakah iman kita menghadapi krisis global COVID-19? Apakah kita meresponnya sama seperti orang Israel, di mana ketakutan dan kekhawatiran mengalahkan iman mereka kepada janji dan penyertaan Tuhan? Ataukah kita mau meresponinya sama seperti Kaleb dan Yosua, yang tetap pegang teguh janji dan penyertaan Tuhan, meskipun mereka tahu secara fisik dan secara pertahanan mereka pasti kalah. Namun mereka percaya bahwa penyertaan dan kuasa Tuhan mampu membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Jemaat yang terkasih, kekhawatiran dan ketakutan di saat-saat krisis adalah wajar ya. Bapak Ibu, manusia, siapa sih yang tidak takut, siapa yang tidak khawatir? Itu wajar dari sisi psikologis kita. Sebagai manusia kita pasti khawatir dan takut, namun marilah kita pakai waktu krisis ini untuk berefleksi dan melihat kembali perjalanan kehidupan iman kita yang sudah kita tempuh mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Seperti apa? Mari kita pakai waktu kita untuk berefleksi dan melihat kehidupan iman kita. Apakah kita sudah benar-benar memegang teguh janji Tuhan? Apakah kita yakin pada penyertaan Tuhan? Banyak di antara kita beribadah setiap hari Minggu, berdoa setiap hari, bahkan mungkin pelayanan di gereja. Namun tanpa kita sadari, keraguan dan ketakutan lebih besar daripada iman kita, menguasai iman kita, mengalahkan iman kita. Dan yang tahu kondisi iman kita adalah kita sendiri dan Tuhan. Saya tidak bisa bilang, oh Tante Diana imannya lebih bagus, oh Tante Budi kurang bagus. Saya tidak tahu. Yang tahu hanya kita masing-masing dan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu kita pakai masa-masa karantina ini untuk berefleksi, melihat dan mengevaluasi perjalanan iman kita. Dan tentunya setiap pilihan ada resiko. Sebagai resiko atas ketidakpercayaan dan keraguan bangsa Israel kepada janji Tuhan dan kuasa Tuhan, mereka dibuat harus bergumul selama 40 tahun, yang harusnya 40 hari di padang gurun. Kaleb dan Yosua, karena iman mereka memegang teguh janji Tuhan, maka Tuhan menjanjikan mereka akan masuk dan menikmati tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Saya mau berbagi sedikit kesaksian hidup yang nyata dari sebuah keluarga yang saya kenal baik di Indonesia. Keluarga ini berjasa dalam perjalanan karir saya. Pertama kali saya kerja, suaminya adalah bos atau supervisor saya yang paling pertama. Dan keluarga ini adalah di bulan Maret bulan tahun ini, tahun 2020, mereka kehilangan ibunda mereka. Ya, ibu mereka tercinta harus pulang, dipanggil Tuhan dalam umur 80 sekian. Dalam hitungan sebulan, hanya dalam hitungan sebulan kemudian, di awal April 2020, mereka harus berduka lagi Bapak Ibu, karena kehilangan kakak mereka, dan itu karena COVID-19. Saya sudah izin juga untuk keluarga ini, untuk saya share pengalaman kesaksian hidup ini. Dan hari Minggu lalu, persis hari Minggu seperti hari Minggu ini, mereka kehilangan anak mereka yang masih umur 33 tahun karena COVID-19 juga. Dan mereka sendiri berdua sudah umur 70 dalam status pemantauan dan isolasi, dan protokol pemakaman di Indonesia mereka tidak bisa mengantarkan jenazah anak mereka
untuk terakhir kalinya ke peristirahatan terakhir. Bapak Ibu bisa bayangkan hanya dalam hitungan bulan, ya, mereka harus ditimpa kedukaan bertubi-tubi. Tante Diana pun demikian, meskipun bukan karena COVID, tapi juga mengalami kedukaan, dan orang di luar sana begitu banyak mengalami kesedihan, pergumulan yang berat karena COVID-19. Pertanyaannya adalah, apakah mereka, keluarga ini, apakah Tante Diana marah sama Tuhan? Apakah mereka meninggalkan Tuhan? Apakah mereka kecewa dengan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Tante Diana setia melayani Tuhan. Atasan saya ini dan keluarga pun keluarga yang penuh, jadi majelis melayani Tuhan, kerja di dunia sosial, membantu banyak orang miskin. Tapi kenapa harus terjadi? Sebagai manusia mungkin mereka bisa marah, ya, dan kecewa, dan mungkin meninggalkan Tuhan. Tuhan yang sudah kita layani bertahun-tahun, sudah melayani, membantu orang yang susah. Kenapa ini terjadi? Tapi tidak, Bapak Ibu. Justru di masa sulit ini iman mereka bertumbuh. Dan lewat pesan yang disampaikan oleh keluarga, mereka mengatakan, saya bacakan, kami bertelut dan bersyukur, berterima kasih dari hati kami yang paling dalam pada Tuhan atas kasih karunia, kemuliaannya sempurna dalam usaha dan doa untuk Tobi, anak tercinta. Mereka menulis, firman Tuhan berkata, karena dialah yang melukai, tapi ia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tangannya yang akan menyembuhkan pula. Ini ditulis dan disampaikan ke orang-orang terdekat, Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kaleb dan Yosua memegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai mereka masuk ke tanah Kanaan. Meskipun secara manusia mereka pasti tidak akan bisa melawan tanah Kanaan, orang-orang Kanaan yang besar. Tapi mereka percaya akan janji dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai mereka, Tuhan akan membawa mereka masuk, dan Tuhan akan menepati janjinya. Dan sekali-kali kesalahan bangsa Israel, dosa bangsa Israel tidak merubah janji Tuhan atas janji yang sudah Dia keluarkan. Bapak Ibu, masa sulit yang dialami oleh keluarga ini tidak membuat mereka marah atau kecewa atau meninggalkan Tuhan. Tante Diana pun meskipun berduka hari ini bisa memuji Tuhan, tetap melayani Tuhan meskipun dalam kondisi duka, menunjukkan bahwa mereka punya hati memegang teguh janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan melewati masa sulit ini, krisis ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Ya, pertanyaan reflektif yang pulang kita renungkan bersama. Apakah COVID-19 telah mengalahkan iman kita, membuat kita khawatir dan takut yang menyiksa hidup kita? Ataukah kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita? Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masa sulit krisis ini. Sebagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel melewati masa sulit melalui tiang api dan tiang awan, sampai mereka masuk tiba meskipun harus bergumul 40 tahun. Mereka pun akhirnya masuk dan menikmati janji Tuhan. Kita pun demikian. Tuhan yang sama akan menyertai kita melalui krisis ini. Krisis ini kita akan lalui bersama dengan Tuhan. Marilah bersama-sama kita pakai masa krisis ini, Bapak Ibu, masa-masa yang karantina ini untuk berefleksi dan melihat kembali kondisi iman kita. Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang membiarkan ketakutan dan kekhawatiran di masa krisis mereka mengalahkan iman mereka, dan sehingga mereka bersungut-sungut, sehingga mereka takut? Ataukah kita dalam proses untuk menjadi sama seperti Kaleb dan Yosua yang meskipun dalam masa sulit, masa krisis, masa yang berat, masa pergumulan yang berat, mereka tetap melihat Tuhan mereka. Mereka memandang Tuhan mereka dan mereka percaya bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya janji, dan Dia tidak pernah sekali-kali mengingkari janjinya. Selamat berefleksi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita belajar bersama. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 438 ayat 3 dan 4. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Sama-sama kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Tetapi sebelum doa syafaat, kita bersama-sama sebagai sebuah keluarga jemaat Protestan Perki Nederland, kita mau bersama-sama membawa doa kita untuk memberikan kekuatan kepada Tante Diana dan keluarga yang dalam beberapa hari lalu kehilangan ibunda terkasih. Meskipun Tante Diana dan keluarga tidak bisa pulang, tapi kita percaya kasih Tuhan tidak dapat membatasi jarak yang jauh. Kasih Tuhan terus melimpah dalam hidup Tante Diana dan juga keluarga di Indonesia. Dan juga kita yakin bahwa ibunda tercinta telah bertemu dengan Tuhan Yesus dan pasti akan bersama-sama melihat Tante dan keluarga dari atas. Dan kita akan membakar lilin sebagai tanda kasih kita, sebagai tanda penguatan kita kepada Tante Diana dan keluarga. Seperti lilin ini Bapak Ibu, bahwa ibunda telah dipanggil Tuhan, tapi cahayanya akan tetap tinggal, dan Tante Diana dan keluarga tentunya bertanggung jawab untuk meneruskan cahaya yang ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Tuhan. Kami tahu bahwa krisis global ini membuat kami takut, kami khawatir sebagai manusia Tuhan. Tapi tolong kami Tuhan, sehingga kekhawatiran kami
Ketakutan kami sebagai seorang manusia tidak mengalahkan iman kami, tidak membuat kami lupa, tidak menutup hati kami, dan tidak membuat kami semua lupa Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang sama yang menyertai Israel selama 40 tahun di padang gurun masuk ke tanah perjanjian. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau akan menyertai kami melewati krisis global ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami manusia yang lemah. Tolong kami Tuhan setiap hari untuk terus mengingat Engkau, untuk terus mengandalkan Engkau, karena hanya Engkau-lah yang adalah satu-satunya penolong kami, kekuatan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menyertai kami, keluarga kami, siapapun, dimanapun kami berada, melewati krisis ini Tuhan Yesus. Tuhan, di saat ini kami bersatu hati berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Protestan Perki Nederland. Tuhan, berdoa buat seluruh pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat ini. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang kehilangan, seperti Tante Diana dan keluarga, juga Kak Jenny dan keluarga, Kak Caroline dan keluarga, dan mungkin keluarga-keluarga lain Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang mengalami kedukaan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan akan memberikan mereka kekuatan sehingga mereka kuat untuk melewati masa-masa sulit ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin saudara-saudara kami yang terbaring sakit saat ini Tuhan. Semua jemaat yang tidak dapat kami sebutkan nama-namanya satu persatu, Tuhan tahu. Tolong mereka Tuhan. Sebagaimana tiang api dan tiang awan menyertai umat Israel dalam masa-masa sulit, kami percaya Tuhan, tiang api dan tiang awan terus menyertai umat-Mu, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan, berikan mereka kekuatan, tolong tenaga medis, tolong obat-obatan semua yang mereka gunakan sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga bersatu Tuhan berdoa buat keluarga-keluarga yang melayani mereka. Berikan juga mereka kekuatan Tuhan, sehingga mereka kuat untuk melayani saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun, semua jemaat Protestan Perki Nederland yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang tahu. Terima kasih Tuhan, dalam masa sulit ini Engkau menunjukkan kuasa-Mu, 1 tahun penyertaan, anugerah, nafas yang boleh mereka nikmati selama 1 tahun. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka yang berulang tahun, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan, terus mencari Tuhan dan lebih mengenal Engkau lagi, dan terus mengandalkan Engkau, dan mereka mau menjadi berkat. Mereka mau memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka kepada sesama mereka. Tuhan Yesus, kami punya banyak pergumulan dan doa yang kami ingin sampaikan. Tuhan yang tahu. Tolong kami semua Tuhan dalam menghadapi krisis ini. Banyak kami yang bergumul dari segi ekonomi, segi sosial, segi kesehatan, segi sosial. Semua kehidupan kami Tuhan digoncangkan dengan virus ini, tapi kami ingat lewat firman Tuhan, sama seperti Kaleb dan Yosua, mereka tidak gentar, mereka tidak goyah. Tolong kami Tuhan agar kami belajar dari Kaleb dan Yosua, sehingga kami terus memegang teguh janji Tuhan meskipun susah, meskipun lemah. Kami tahu kami punya Tuhan yang terus menyertai, yang terus pegang janjinya, dan tidak akan meninggalkan kami, akan menyertai kami, dan kami akan melewati krisis ini bersama-sama dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami, dan kami akan menutup doa syafaat kami ini Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon maaf, saya juga mengajak kita semua untuk bersama-sama bisa berdoa kepada keluarga dari Ferdi Bir dan istri Rosalina yang hari ini melangsungkan pernikahan di Indonesia. Tante dan Om tidak bisa pulang karena kondisi ini, tapi kita semua bersama-sama mau mengucapkan selamat, dan kita berdoa semoga keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati, mencintai Tuhan dan takut Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama melakukan
biasa, hari ini juga kita akan melakukan persembahan syukur. Tetapi karena keadaan, kita boleh mengirimkannya ke nomor rekening yang sudah diumumkan sebelumnya atas nama Protestan Gemeente Verdi Nederland. Jadi boleh dicantumkan atas nama kolekte tanggal 26 April 2020. Baiklah, sebelum kita mengadakan persembahan, memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat Alkitab sebagai tuntunan untuk memberikan persembahan, yaitu dari Ulangan 16 ayat 16b dan 17 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian ayat untuk persembahan. Sebelum persembahan dijalankan atau sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Hidup Jemaat dari nomor 403, tapi hanya satu ayat, yaitu Hujan Berkat yang Tercurah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kiri Jemaat 402 ayat 1, 2 dan 3. Kuperlukan juru selamat.